Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Rosita Arum, NIM 190341100012 dari Prodi Ilmu Kelautan, Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura. Dari sini saya akan melaksanakan praktikum secara daring dari mata kuliah Oceanografi Kimia. Di video kali ini ada 2 kali praktikum, yaitu yang pertama ada karakteristik fisika air, yaitu suhu dan massa jenis air. Lalu yang kedua ada karakteristik kimia air, yaitu suhu, salinitas, dan densitas. Yuk simak videonya sampai habis. Sebelum lanjut, saya akan menjelaskan sedikit tentang materi, yaitu suhu merupakan suatu parameter yang dapat mempengaruhi lingkungan suatu perairan. Massa jenis air adalah kerapatan massa setiap satuan volume benda, di mana semakin besar massa jenis benda, semakin besar pula massa setiap volumenya. Massa jenis larutan zat cair dapat dipengaruhi oleh suhu. Dengan meningkatnya suhu, air layaknya zat-zat lain akan mengalami pemuaian dan volumenya akan meningkat dan menghasilkan kerapatan yang lebih kecil daripada semula. Hubungan antara suhu, salinitas, dan densitas, di mana densitas akan meningkat jika salinitas bertambah atau suhu berkurang. Akan tetapi, tidak selamanya densitas meningkat seiring dengan penurunan suhu karena adanya sifat anomali air. Alat yang dibutuhkan pada saat praktikum pertama yaitu ada botol bekas, ada piring plastik, ada sedotan, lalu ada sendok pengaduk, lalu ada kertas kardus penyekat, dan ada 2 wadah. Bahan yang dibutuhkan pada saat praktikum pertama yaitu ada air panas, air dingin, dan ada pewarna. Kita siapkan terlebih dahulu di botol A dengan berisi air panas dan di botol B yang berisi air dingin. Kemudian kita beri pewarna makanan dengan warna kuning di botol A. Lalu kemudian kita beri pewarna makanan berwarna hijau ke dalam botol B. Botol A yang berisi air panas kita letakkan di atas piring. Lalu kemudian kita susun dengan botol B yang berisi air dingin di atas botol A yang berisi air panas. Lalu kita amati. Apakah air yang berwarna kuning akan tercampur dengan air yang berwarna hijau. Air panas dengan botol A yang berwarna kuning yang diletakkan di bawah, lalu disusun dengan botol B yang berisi air dingin yang berwarna hijau. Dapat dilihat bagaimana botol A yang berwarna kuning dengan berisi air panas tercampur dengan botol B yang berwarna hijau yang berisi air dingin. Untuk percobaan yang kedua yaitu kita siapkan air panas yang berlogo A dan air dingin yang berlogo B. Lalu kita beri pewarna makanan
kuning di botol A. Lalu kita beri pewarna makanan berwarna hijau ke botol B. Kemudian kita letakkan botol B yang berisi air dingin di atas piring. Lalu kemudian kita susun dengan botol A yang berisi air panas ke atas botol B yang berisi air dingin. Kemudian kita amati apa yang akan terjadi di botol A dan di botol B. Apabila air dingin dengan botol B yang berwarna hijau diletakkan di bawah, lalu disusun oleh botol A yang berisi air panas berwarna kuning, yang dapat dilihat bagaimana air dingin yang berada di bawah tidak tercampur oleh air panas yang berada di atasnya. Jadi kesimpulannya yaitu apabila semakin rendah suhu maka nilai kerapatan molekul air semakin rapat dan massa jenis air tinggi. Dan sebaliknya, apabila semakin tinggi suhunya maka nilai kerapatan molekul air semakin renggang dan massa jenis air rendah. Jadi, air dingin lebih rapat partikelnya yang menjadikan berat dan tidak mudah tercampur. Sedangkan air panas lebih renggang partikelnya yang menjadikan lebih ringan dan mudah tercampur. Alat yang dibutuhkan pada praktikum kedua yaitu ada gelas bekas, lalu ada sedotan, ada pushpin, ada sendok pengaduk, lalu ada box transparan, dan ada 2 wadah. Bahan yang dibutuhkan pada praktikum kedua yaitu ada air panas, ada air dingin, ada garam, dan juga ada pewarna. Sekarang kita melakukan percobaan yang pertama, yaitu kita siapkan air panas untuk dimasukkan ke dalam gelas A. Lalu kemudian kita beri garam 1 sendok, lalu kita tuangkan ke gelas A. Lalu kemudian kita beri pewarna makanan di gelas A dengan warna kuning. Setelah kita beri pewarna, lalu kita aduk dengan sendok pengaduk hingga tercampur rata. Lalu kemudian kita tuangkan ke gelas B dengan mengisi air dingin. Lalu kemudian kita beri pewarna makanan di gelas B dengan warna hijau. Lalu kemudian kita aduk dengan menggunakan sendok pengaduk hingga tercampur rata. Kemudian kita tuangkan ke dalam box
air secukupnya setinggi 5 cm. Lalu kemudian kita tusuk menggunakan pushpin di gelas B dan juga kita tusuk di gelas A. Kemudian kita letakkan kedua gelas A dan B ke dalam box bening, lalu kita ambil pushpinnya di kedua gelas tersebut. Lalu kemudian kita amati bagaimana perubahan air di dalam boxnya. Lalu kemudian kita amati air panas yang berwarna kuning di gelas A yang mengandung garam dan gelas B yang berwarna hijau yang berisi air dingin tidak mengandung garam. Yang terjadi yaitu dapat dilihat pada box transparan, air yang berwarna kuning lebih dominan dibandingkan air yang berwarna hijau. Untuk percobaan kedua, yaitu kita siapkan air panas ke dalam gelas A. Lalu kemudian kita beri pewarna makanan berwarna kuning ke dalam gelas A. Kemudian diaduk hingga merata. Kemudian kita beri air dingin ke dalam gelas B. Lalu kemudian kita beri garam 1 sendok ke dalam gelas B. Kemudian kita beri pewarna makanan berwarna hijau di gelas B. Dan aduk hingga merata. Kemudian kita siapkan air di dalam box transparan. Kita beri air setinggi 5 cm. Kemudian kita tusuk menggunakan pushpin di gelas B yang berwarna hijau dan juga di gelas A yang berwarna kuning. Lalu kemudian kita letakkan ke box transparan dan kita ambil pushpinnya. Lalu kita amati. Kemudian kita amati, yaitu pada air dingin yang berwarna hijau pada gelas B yang mengandung garam dan pada gelas A yang berwarna kuning yang berisi air panas tidak mengandung garam. Yang terjadi yaitu dapat dilihat pada box transparan, air yang berwarna hijau lebih dominan dibandingkan air yang berwarna kuning. Akan tetapi, air yang berwarna kuning akan tetap kelihatan. Jadi, kesimpulannya yaitu air yang menggunakan garam yang menjadikannya warna lebih dominan.
Jadi, air yang bersalinitas lebih dominan. Pada air dingin yang mengandung garam menjadikan densitas meningkat. Yang hubungan antara suhu, salinitas, dan densitas, yaitu di mana densitas akan meningkat jika salinitas bertambah atau suhu berkurang. Oleh karena itu, warna pada percobaan kedua sulit tercampur. Akan tetapi, tidak selamanya densitas meningkat seiring dengan penurunan suhu karena adanya sifat anomali air.